Waktu seakan terhenti sejenak, sepi tak lagi menjadi ketakutan, namun keramaianlah yang kita khawatirkan. Meskipun raga terkurung tak berdaya, pikiran meliar kemana-mana. Sering jemari yang tak lelah meraba, gawai pun menjadi jendela semesta. Ya, aku, kamu dan mereka ada di antara ruang waktu yang maya. Sesaat mereka yang jauh terasa dekat, dan mereka yang dekat tiba-tiba menjauh. Inilah kehidupan yang nyata di depan mata. Hari ini memang bukanlah hari kemarin. Segala sesuatu bergerak begitu cepat. Beberapa di antara kita merasa cemas, merasa gelisah, dan mulai canggung dengan keramaian. Beberapa menganggap ini bukanlah lagi kehidupan yang normal. Hal itu pun semakin mencemaskan bagi mereka yang tak cermat. Informasi mengalir begitu deras, namun pikiran tak mampu membendung mana yang fakta. Mungkin kamu pernah menonton film Student A, bercerita tentang seorang gadis SMP yang suka menyendiri. Ia selalu diintimidasi di rumah. Satu-satunya tempat ia merasa tenang adalah dunia game di dalam komputernya. Hidupnya berada di perbatasan antara kenyataan dan fantasi. Atau film Middle School, The Worst Years of My Life, tentang seorang remaja yang hidupnya penuh masalah di rumah. Tentang bagaimana rasanya diterima di lingkungan, bagaimana rasanya hidup tanpa perhatian orang tua, hingga belenggu kesepian yang membuatnya memiliki teman khayalan. Waspada skizofrenia. Ya, kita harus waspada, namun bukan terhadap skizofrenia saja, tetapi juga terhadap informasi yang diragukan kebenarannya. Tentunya informasi yang dapat memicu psikologis. Beruntung jika itu sesuatu yang baik, namun jika tidak, tentu sangat disayangkan. Mari sejenak kita cari tahu apa itu skizofrenia. Kali ini saya akan bertanya dengan platform kesehatan digital nomor 1 di Indonesia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi di mana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Skizofrenia sering disamakan dengan psikosis, padahal keduanya berbeda. Psikosis hanya salah satu gejala dari beberapa gangguan mental, di antaranya skizofrenia. Oh ya, yang akan kita bahas kali ini bukan skizofrenia saja, tapi katanya, gawai alias gadget atau ponsel pintar di genggaman kita dapat menjadi pemicu skizofrenia, terutama di masa pandemi. Benarkah? Mari kita cari tahu dulu bagaimana gejala dan penyebab skizofrenia ini sebenarnya. Menurut Bleuler, dalam Maramis, gejala skizofrenia dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu gejala primer dan gejala sekunder. Gejala primer terdiri dari gangguan proses berpikir, gangguan emosi, gangguan kemauan serta autisme. Gangguan sekunder terdiri dari waham, halusinasi, dan gejala katatonik maupun gangguan psikomotor yang lain. Secara umum, gejala awal skizofrenia yaitu berhalusinasi, cenderung mengasingkan diri dari orang lain, mudah marah dan depresi, perubahan pola tidur, kurang konsentrasi dan motivasi, kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Ya, pada umumnya gejala skizofrenia terlihat di usia 15 hingga 30 tahun. Jelas ini sangat mengkhawatirkan sekali. Kembali kepada pertanyaan kita tadi, benarkah penggunaan gawai yang berlebihan dapat menimbulkan skizofrenia? Memang belum diketahui secara pasti penyebab gangguan kesehatan ini, terutama skizofrenia paranoid. Namun menurut hukum Mendel skizofrenia, penyebab seorang mengalaminya karena faktor genetik yang resesif, kemudian yaitu gangguan anatomik serta faktor presipitasi, bahkan karena penyalahgunaan obat serta kondisi psikologis dan proses sosial. Nah, mari kita fokus ke gawai sejenak. Kita sering mendengarkan bahwa gawai dapat memberikan dampak negatif terhadap seseorang, terutama anak-anak atau remaja.
Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan pendapat ini? Tentu saja itu bisa terjadi, namun pada dasarnya dampak negatif tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan gawai secara benar, atau kurang mampunya mengendalikan diri dalam menikmati fasilitas komunikasi digital. Katakanlah di sini, mindset memiliki peran penting. Seharusnya gawai menjadi sarana penunjang dalam meningkatkan semangat hidup, semangat membaca, semangat berliterasi, tapi justru terkadang berubah menjadi kecanduan yang bersifat sia-sia. Banyak sekali faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Tidak ada asap jika tidak ada api. Apapun itu jika telah menyimpang dari hal yang seharusnya, maka akan berdampak terhadap kerusakan, bahkan dapat berakibat fatal. Ya, perlakuan negatif akan melahirkan hal negatif pula. Jika dilihat dari sisi positifnya, gawai yang dimanfaatkan dengan benar, dengan kontrol yang baik, maka akan menjadi sarana penunjang seseorang untuk lebih maju, untuk lebih pintar dan lebih maksimal dalam menjawab tantangan kehidupan. Dengan kemudahan mengakses ilmu, anak yang cerdas berselancar di dunia maya dan kontrol yang cerdas dari orang tua akan mendorong mereka untuk mencari dan terus mencari pengetahuan dari berbagai sumber. Kontrol yang baik itu tentunya akan membuat anak dapat membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Terutama ketika kita menghubungkannya dengan kebiasaan atau solusi baru pendidikan zaman ini. Pembelajaran jarak jauh yang diterapkan kerap menimbulkan kekhawatiran akan berdampak buruk terhadap anak. Khawatir itu tentunya wajar saja. Dalam hal ini perasaan dan emosional perlu diperhatikan, di mana pembelajaran jarak jauh yang berlangsung begitu lama membuat anak menjadi jenuh dan bosan. Bosan karena terkurung di rumah, terjerat perasaan rindu, banyak pelajaran yang sulit dipahami secara mandiri. Terlebih bagi mereka yang tidak memiliki waktu banyak pendampingan orang tua. Hal inilah yang dapat mengakibatkan anak mengalami depresi. Namun itu tidak akan terjadi jika kita mampu memberikan waktu yang tepat dan suasana yang baik kepada mereka selama pembelajaran jarak jauh. Oh ya, saya hampir lupa. Sejarah mencatat bahwa sindrom yang mirip seperti skizofrenia sebenarnya jarang ditemukan sebelum abad ke-19. Tapi pertama kali skizofrenia dideskripsikan sebagai sindrom oleh Benedict Morel pada tahun 1853 yang disebut The Man's Prokes. 1908, kata skizofrenia dipopulerkan oleh Eugen Bleuler yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan pemisahan fungsi antara kepribadian, berpikir, ingatan, dan persepsi. 1970-an menjadi tahun kontroversi terhadap kriteria diagnostik skizofrenia yang akhirnya menghasilkan kriteria operasional yang digunakan sekarang. David Rosenhans pada 1972 dalam jurnal Science dengan judul Menjadi Waras di Tempat Tidak Waras menyimpulkan terkait diagnosis skizofrenia. Sehingga terjadi revisi keseluruhan buku petunjuk DSM yang menghasilkan publikasi DSM-3 dalam tahun 1980. Oke, mungkin itu saja Sobat YouTuber. Tentunya banyak sekali referensi yang bisa menjelaskan hal ini. Tapi ingat, jangan jadikan hal ini sebagai kekhawatiran yang berlebihan atau ketakutan yang tak berujung. Melainkan kita harus lebih terpacu untuk menjadi agent of control terhadap anak kita, adik kita, maupun diri kita sendiri. Di sini saya sedikit memberikan solusi buat kamu yang sedang mencari cara mengontrol penggunaan gawai oleh si buah hati. Ini dia. Cukup sekian, mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Jangan sungkan berikan saran dan komentar, serta pendapatmu sebanyak-banyaknya di kolom bawah ini. Karena kita adalah manusia, tempatnya hilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.